Pernah nggak kamu merasa udah kerja keras, banting tulang, tapi kok rasanya hidup gitu-gitu aja? Bahkan uang pun selalu habis sebelum akhir bulan. Gimana sih? Banyak orang kerja bertahun-tahun tapi tetap miskin. Nah, video kali ini kita akan bongkar penyebab dan kebiasaan yang bikin kita terjebak di lingkaran kemiskinan. Stay tune. Banyak orang mikir, asal kerja keras pasti bakal kaya. Tapi realitanya enggak sesederhana itu. Ada banyak faktor yang memengaruhi kenapa sebagian orang tetap aja stuck di tempat. Walaupun udah kerja keras. Kebiasaan buruk dan pola pikir yang salah bisa jadi alasan utamanya. Yang pertama adalah scarcity mindset atau pola pikir kekurangan. Ketika otak kita fokus sama apa yang kurang, kita jadi takut untuk mengambil keputusan jangka panjang. Misalnya, kita lebih milih ngambil cicilan dengan bunga tinggi, padahal ada opsi yang lebih baik kalau kita mau nunggu. Hal ini terjadi karena kita sering terburu-buru, takut nggak bisa survive, dan akhirnya kita selalu gagal ke masalah jangka pendek. Jadi, kamu bukan cuma perlu kerja keras, tapi juga perlu mikir jauh ke depan. Ubah mindset dari aku nggak bisa, aku nggak punya, jadi apa yang bisa aku lakukan? Dan lihat perubahannya. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan yang sering banget nggak kita sadari, yaitu kebiasaan konsumtif. Seringkali kita kebawa arus konsumsi untuk hal-hal yang enggak perlu, cuman nurutin viralnya doang, cuman nurutin FOMO doang, hanya buat ngerasa pantas atau diterima di lingkungan sosial. Tapi sadar nggak, kebiasaan ini sering banget bikin kita nggak pernah nyimpen duit buat hal-hal yang lebih penting kayak tabungan atau investasi. Belanja itu nggak salah, tapi kalau kita nggak bisa bedain antara kebutuhan atau keinginan itu menjadi masalah yang besar. Kebiasaan konsumtif ini berakar dari pola pikir instan. Apa-apa serba cepat, apa-apa serba langsung. Kita pengen kepuasan sekarang padahal kalau kita sabar dikit aja, kita bisa punya lebih banyak nanti. Yang ketiga adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak dari kita nggak pernah benar-benar ngerti soal cara ngatur duit. Akhirnya kita bikin keputusan keuangan yang salah secara terus-menerus, atau mungkin banyak dari kita yang nggak pernah ngerti cara ngatur dana darurat, investasi, membedakan keinginan dan kebutuhan karena kita kurang literasi keuangan. Coba deh mulai belajar sedikit demi sedikit, bisa dari buku, video, atau sharing ke teman-teman kamu yang udah jago soal pengelolaan keuangan. Ya tentu saja kita nggak akan langsung jadi jago ya, tapi dengan kesadaran untuk belajar literasi keuangan, kita nggak akan terus-menerus salah langkah dalam mengatur duit yang kita punya. Faktor yang keempat adalah pengaruh lingkungan dan sosial. Kita sering nggak sadar kalau gaya hidup kita terbentuk dari orang-orang di sekitar kita. Temen nongkrong yang suka shopping atau makan di tempat mahal, lama-lama kita juga bisa kebawa kayak mereka hanya karena kita nggak mau dianggap nggak gaul atau nggak keren. Ingat, kita harus belajar untuk mengatakan enggak ke pengeluaran yang enggak penting. Karena enggak semua pengeluaran itu menjadikan kita lebih berharga atau sebaliknya. Hal-hal yang justru merugikan kondisi finansial hanya kita yang tahu, kita yang paham. Jadi kita harus berani bilang enggak, berani stop kalau memang pengeluaran atau banyak hal-hal yang ngabisin duit yang sejatinya enggak benar-benar penting.
Jadi, kalau kamu mau keluar dari lingkaran kemiskinan, kamu harus mulai dari pola pikir dan kebiasaan kamu. Jangan cuma mau kerja keras, tapi harus mencoba untuk kerja cerdas. Pikirin jangka panjang, kendalikan pengeluaran, pelajari keuangan, dan jangan takut ambil resiko. Kamu bisa jadi lebih baik dari sekarang. Kalau kamu suka sama video ini dan pengen lebih banyak tips buat mengubah hidup kamu jadi lebih baik, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.